Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Pak Guru telah meluangkan waktunya untuk pelaksanaan supervisi akademik kali ini. Jadi sesuai yang telah kita sepakati kemarin, hari ini kita akan mulai melaksanakan supervisi akademik. Kali ini tuh pelaksanaan supervisinya dilakukan dengan pendekatan coaching. Pendekatan coaching. Jadi supervisi dan pendekatan coaching itu salah satu cirinya adalah yang melakukan supervisi dengan yang disupervisi itu posisinya adalah setara. Setara sama ya. Jadi saya sebagai yang melakukan supervisi itu adalah mitra untuk pengembangan dirinya Pak Guru. Jadi supervisi itu atau yang melakukan supervisi itu tidak lagi menghakimi yang akan disupervisinya. Tidak lagi menilai tanda kutip. Tetapi membantu guru yang disupervisi untuk sama-sama mengembangkan diri. Kemudian supervisi akademik akan kita lakukan terbagi menjadi 3 tahapan. Ada pra-observasi kelas, tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah observasi di kelas, pelaksanaan pembelajarannya. Dan yang ketiga itu adalah pasca observasi di kelas. Yang kita lakukan sekarang itu adalah yang tahapan yang pertama. Tahapan pertama. Yakni pra-observasi, terus sebelum observasi. Oke, baik, kita langsung mulai saja ya Pak Guru yang tahapan yang pertama. Kelas yang akan diobservasi nanti di kelas mana Pak Guru? Yang akan diobservasi di kelas 9. Kelas 9 ya. Ya. Ada alasan di balik pemilihan kelas ini? Pemilihan saya di kelas 9 itu dikarenakan kurang aktifnya siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi itu menjadi alasan utama mengapa kelas 9 saya pilih menjadi kelas yang saya akan lakukan kegiatan ini. Oke, baik. Kemudian sudah ada rencana terkait pelajarannya, materi pokoknya apa, kemudian tujuan pembelajaran akan dicapai di pembelajaran nanti seperti apa? Jadi materi pembelajarannya sesuai dengan RPP dan silabus yang telah saya buat itu mengenai materi perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama mengenai siswa itu diharapkan mampu mengetahui pengertian perdagangan internasional itu. Oke. Nah, yang kedua, siswa diharapkan mampu dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong perdagangan internasional. Oke. Jadi itu tadi materi pokok dan tujuan pembelajaran di pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas ya? Iya, materi pokok dan tujuan pembelajaran. Oke. Selanjutnya, kira-kira dari keseluruhan proses pembelajaran di kelas nanti, di bagian mana yang akan jadi fokus Pak Guru untuk kembangkan? Yang menjadi fokus saya itu kegiatan pembelajaran ini itu dari keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, baik itu secara individu maupun secara kelompok, sehingga siswa terlibat aktif, tidak hanya pasif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Oke. Kemudian apa Pak Guru sudah menyiapkan strategi untuk mencapai tujuan tadi itu, keaktifan siswa? Strategi yang saya akan gunakan itu mungkin cooperative learning. Sesuai dengan RPP yang telah saya susun, itu cooperative learning atau pembelajaran secara kelompok. Karena hal ini saya harapkan siswa bisa terlibat aktif dalam satu kelompok, saling bertukar informasi, mencari informasi sehingga menemukan masalah yang diberikan oleh gurunya. Oke, jadi strategi yang ingin Pak Guru terapkan nanti cooperative learning ya? Cooperative learning. Ya, ini untuk supaya siswa itu lebih aktif. Supaya siswa lebih aktif. Oke. Apa-apa saja yang sudah Pak Guru siapkan terkait pelaksanaan pembelajaran dan cooperative learning ini? Tentunya dalam proses persiapan untuk cooperative learning ini, yang pertama alat dan bahan. Tentunya alat dan bahan berupa silabus, RPP, bahan ajar, LKPD, buku paket itu sendiri, dan materi presentasi atau PPT untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar ini. Oke, kemudian penayangan PPT-nya nanti akan menggunakan apa di kelas? Kebetulan di sekolah kami sudah ada LCD yang akan menjadi alat untuk penayangan presentasi tersebut. Oke, baik. Kemudian apakah strategi ini sudah pernah dilakukan sebelumnya? Strategi ini pernah dilakukan di kelas 7, namun belum terlibat aktif secara keseluruhan. Makanya saya coba juga di kelas 9, supaya di kelas 9 ini bisa terlibat aktif siswanya. Dan saya juga sebagai pendidik bisa belajar dari kekurangan tersebut. Oke. Sekarang kira-kira indikator keberhasilan strategi yang Pak Guru akan terapkan nanti ini seperti apa? Indikator keberhasilannya itu
di mana peserta didik sudah mampu aktif secara keseluruhan, baik individu secara kelompok, dalam menerima atau melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Berarti anak didik itu kelihatan aktif ya Aktif, dalam proses sudah aktif pembelajaran ya. dalam proses belajar, apalagi dengan strategi cooperative learning, dia diharapkan aktif secara kelompok untuk mencari, menemukan, serta mengatasi masalah yang diberikan oleh gurunya. Oke. Ini kalau kita lihat kembali terkait keaktifan siswa ini dalam proses belajar mengajar, sebelum Pak Guru akan menerapkan strategi ini, menurut Pak Guru kira-kira di angka berapa keaktifannya mereka? Jadi kita ambil poin dari terendah 1 sampai ke yang tertinggi itu 10. Kira-kira di angka mana sekarang siswa Pak Guru berada? Di rentang 1 sampai 10 itu untuk keaktifan siswa itu di rentang 5. Kalau di antara 1 sampai 10 di rentang 5. Oke. Kemudian apabila Pak Guru menerapkan strategi ini, targetnya di angka berapa nanti? Target yang ingin dicapai itu maksimal di angka 8. Maksimal di angka 8. Jangan juga kita sampai di angka 10, karena 10 merupakan kesempurnaan, pastinya ada kekurangan di dalam proses belajar mengajar. Sehingga target yang saya ingin capai angka 8 dari angka 1 sampai 10. Oke, baik. Kira-kira apa hal-hal yang bisa mendukung agar Pak Guru bisa mencapai target yang Pak Guru telah canangkan tadi, yang ini di angka 8 terkait aktivasi siswa ini? Mungkin kegiatan proses belajar mengajarnya, guru bisa terlibat aktif juga, serta alat dan bahan yang dipersiapkan juga harus lengkap, sehingga hal-hal tersebut bisa menunjang kegiatan proses belajar mengajar tersebut dan bisa mencapai apa yang diharapkan angka 8, indikator keberhasilan angka 8 tadi. Oke, dan Pak Guru sudah siapkan itu semua ya? Sudah siap semua. Alhamdulillah. Tinggal melaksanakan di kelas. Oke, saya senang sekali dengarnya ini. Karena Pak Guru kelihatannya optimis, benar ya? Optimis sekali. Alhamdulillah. Oke, nanti kita lihat di proses pelaksanaan di kelas ya, Pak Guru ya. Siap. Tiga. Empat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan kita proses belajar mengajar di sekolah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Bisa kita mulai proses pembelajaran? Bisa. Siap? Siap. Jadi sebelum mulai saya mengabsen terlebih dahulu. Afianti? Hadir, Pak. Agung? Hadir, Pak. Ajeng? Hadir, Pak. Asran? Alfa? Ada yang tahu kemana dia? Tidak. Tidak ada keterangan? Tidak ada. Irmayanti? Hadir, Pak. Istamayra? Kaifal? Hadir, Pak. Jadi hari ini kita masuk di bab 3, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita masuk materi, ada beberapa gambar yang Pak Guru tampilkan. Kira-kira dari gambar ini ada yang bisa tahu kira-kira materinya mencakup apa hari ini yang kita pelajari? Ada pesawat, ada kapal, ada kereta, ada juga jalur-jalurnya. Itu gambar pertama. Gambar kedua ada ekspor dan impor. Gambar ketiga ada bendera-bendera negara sambil salaman. Kira-kira maksudnya atau materi apa kira-kira yang bisa kita pelajari hari ini berdasarkan gambar di depan? Ada yang bisa kasih gambaran? Hati-hati. Perdagangan internasional. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai perdagangan internasional. Ini ada jalur-jalur internasional. Di dalam perdagangan internasional juga ada ekspor dan impor. Ada masuknya barang, ada keluarnya barang. Terus ada kerjasama. Tidak mungkin bisa melakukan perdagangan internasional tanpa melakukan kerjasama antar negara. Bisa ya? Bisa paham ya? Jadi perdagangan internasional ada beberapa tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini.
setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu. Jadi kalian diharapkan untuk mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Jadi setelah materi ini, kalian harus tahu perdagangan internasional itu apa. Maksudnya itu seperti apa. Nah, yang kedua atau bagian B, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Itu juga kalian harus paham. Yang ketiga, menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Dan yang keempat, menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Jadi ini materi-materi yang harus kalian kuasai, atau kalian mampu, atau kalian bisa untuk mengetahuinya di materi perdagangan internasional kalian. Bisa ya? Bisa. Tujuannya sudah bisa ya? Pengertian perdagangan internasional, faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, dan hambatan perdagangan internasional. Jadi ada 4 yang harus kalian capai. Oke, untuk memudahkan pembelajaran kali ini kita akan belajar kelompok. Jadi Pak Guru akan bagi dalam 6 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi saya harapkan dalam kelompok ini nanti saling berinteraksi, saling memberi atau saling mencari informasi, saling bertukar pikiran supaya materi yang kalian kerjakan kali ini atau lembar kerja peserta didik yang Pak Guru berikan kali ini bisa kalian melaksanakan atau kalian kerjakan dengan baik. Bisa ya? Jadi saya harapkan keaktifannya kalian dalam proses belajar mengajar atau proses pembelajaran kali ini, saya harapkan bisa berinteraksi dalam lingkup diskusi per kelompok. Bisa ya? Bisa. Bisa dicatat untuk anggota kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah dicatat, sambil dicatat, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sambil ditulis, sambil atau langsung cari saja teman-teman kelompoknya. Sudah ada di mana? Ini yang KPI-nya, ini masing-masing itu ada di KPI. Ya. Ini KPI, ini bahan ajarnya. Jadi KPI ini adalah petunjuk disesuaikan berdasarkan bahan ajar. Ya, bahan ajar jadi materinya dari sini baru ajar dan lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, setiap kelompok mengisi atau mengerjakan LKPD sesuai dengan petunjuk. Jadi nanti di LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik itu ada petunjuknya. Silakan dibaca dulu baru dikerjakan. Yang kelima, setelah presentasi selesai, kelompok yang tampil dipersilakan kelompok lain. Jadi nanti atau di tempat masing-masing kelompok akan supaya pelajaran kita tercapai. Tetapi jika di dalam pelaksanaan itu ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, silakan ditulis di sini. Tapi yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, jangan yang sudah dipahami ditulis. Jadi yang belum dipahami mengenai perdagangan internasional ditulis di sini. Nanti akan kita presentasikan atau pertanyakan di kelompok yang akan presentasi. Bisa ya? Jadi kelompok kita materinya sama semua, jadi tidak akan salah kaprah. Yang jangan bertanya kalau sini tentang kalian mau kasih masuk mana? Ini juga bisa. Enggak? Ini yang ini juga bisa. Untuk kelompok pertama yang akan presentasi kelompok 3. Kepada pemateri kelompok 3 dipersilakan untuk presentasikan. Kelompok 3. Mereka.
sebutkan apa yang dimaksud dengan politik dumping. Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Bisa diulangi? Yang jelas. Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Sebutkan apa yang dimaksud dengan politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Perdagangan dalam negeri merupakan pertukaran barang dan jasa. Iya, karena inti perdagangan itu ada pertukaran barang dan jasa. Kami mengenai perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yaitu 1. Perdagangan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. 2. Perdagangan tingkat kualitas. Perbedaan tingkat kualitas SDM. 3. Perdagangan intake. 4. Perbedaan budaya. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan pertanyaan pada kelompok. Sebutkan salah satu contoh perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Jadi kita telah melaksanakan 2 dari 3 tahapan proses supervisi akademik, yakni pra observasi kelas, kemudian yang barusan tadi itu observasi kelas. Sekarang kita berada di tahapan yang ketiga, yakni pasca observasi. Oke. Bagaimana perasaannya Pak Guru sekarang? Sudah mulai agak tenang setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas tadi? Ya, sudah tenang. Sudah bisa kita lakukan refleksi ya? Bisa lakukan refleksi. Oke, jadi di tahapan pasca observasi kelas ini kita akan melaksanakan refleksi. Refleksi di sini kita akan melihat perbandingan antara perencanaan dengan penerapannya. Oke. Kemudian kira-kira apa yang ingin Pak Guru capai dari percakapan kita di pasca observasi ini? Yang ingin saya capai itu tentunya kegiatan proses belajar mengajar di kelas itu bisa terlaksana sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Bisa terlaksana sesuai perencanaan, di mana siswa bisa sudah terlibat aktif dalam kegiatan proses diskusi sesuai dengan strategi yang saya gunakan. Oke, jadi Pak Guru ingin melihat bagaimana penerapan strategi yang Pak Guru telah canangkan tadi di proses pembelajaran tadi ya. Oke, baik. Kemudian setelah tadi Pak Guru melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian sekarang telah kita lakukan pasca observasi sekarang ini, apa yang Pak Guru rasakan? Setelah melakukan kegiatan di kelas, membandingkan dengan perencanaan yang saya lakukan, ternyata ada beberapa hal yang belum tercapai, di mana masih ada beberapa siswa, bukan secara keseluruhan, beberapa siswa yang memang belum terlibat aktif, yang kemungkinan dalam penyusunan saya di LKPD itu belum melibatkan secara keseluruhan siswanya untuk mengerjakan masalah yang ada pada LKPD, sehingga ada beberapa siswa yang masih terlihat pasif, belum mampu berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Jadi saya sebagai guru dituntut untuk lebih mengembangkan lembar kerja peserta didik yang saya berikan agar semua siswa mendapat bagian atau masalah yang diberikan guru, sehingga siswanya masing-masing punya tugas di dalam kelompok tersebut. Iya. Kalau saya tidak salah melihat tadi di proses pembelajaran yang Pak Guru lakukan, itu kan siswanya dibagi dari 6 kelompok. 6 kelompok. Ya. Itu pembagian kelompoknya tadi bagaimana? Untuk pembagian kelompoknya itu berdasarkan pengetahuan siswa itu sendiri. Maksud saya pengetahuannya di sini, di mana siswa yang bisa atau dianggap mampu, itu saya tempatkan menjadi ketua-ketua kelompok. Sehingga hal ini tentunya bisa membimbing teman-teman yang lain yang berada di kelompoknya tersebut agar bersama-sama menyelesaikan lembar kerja peserta didik, sehingga guru hanya perlu mengarahkan dan membimbing
teman-teman atau peserta didik lain supaya semua bisa terlibat aktif dalam kelompok tersebut. Oke, jadi yang Pak Guru harapkan dengan membagi siswa yang bisa tadi tanda petik itu supaya di dalam kelompok itu ada percakapan yang Ada aktif percakapan ya, yang ada aktif. diskusi yang aktif. Iya. Oke. Namun tadi bagaimana menurut Pak Guru hasil diskusi setiap kelompok tersebut? Dari setiap kelompok tadi saya lihat siswa yang saya bagi tadi yang saya anggap mampu itu sudah bisa mengajak teman-temannya yang lain, Oke. namun tidak secara keseluruhan. Tidak secara Secara keseluruhan. keseluruhan. Namun teman-temannya yang bisa tadi hanya mengajak teman-temannya yang dia rasa dekat dengannya. Yang rasa dia bisa juga mengerjakan tugasnya. Tidak merangkul secara keseluruhan. Sehingga saya sebagai guru mempunyai tugas lebih untuk mengarahkan juga teman yang dianggap mampu tadi supaya bisa berinteraksi secara keseluruhan di dalam kelompoknya. Iya benar. Tadi memang saya melihat juga Pak Guru banyak berkeliling di kelompok-kelompok itu ya tadi ya. Berarti tujuannya untuk itu tadi ya? Untuk itu tadi. Oke, baik. Kemudian apa yang Pak Guru dapatkan dari pelaksanaan pembelajaran di kelas tadi itu? Hal-hal apa yang Pak Guru dapatkan? Yang saya dapatkan dari pembelajaran di kelas tadi, di mana mungkin yang pertama, strategi yang saya gunakan ini mungkin sudah pas, namun ada beberapa hal yang saya harus perbaiki, mulai dari bahan ajar dan lembar kerja peserta didik itu. Karena tadi lembar kerja peserta didik yang saya berikan itu belum secara keseluruhan mencangkup masalah-masalah sehingga masing-masing siswa di dalam kelompok itu punya tugas masing-masing. Tetapi hanya saya berikan masalah supaya dikerjakan bersama, bukan tugas secara individu di dalam kelompok, tapi tugas bersama secara kelompok sehingga masih ada siswa yang kurang aktif. Mungkin yang kedua, alat dan bahan yang saya gunakan, baik itu dari presentasi yang saya berikan itu mungkin masih kurang atau belum terlalu dipahami oleh siswa karena materi presentasi itu belum terlalu luas saya berikan. Yang ketiga, belum mampu memancing siswa itu sendiri untuk menemukan kira-kira apa yang akan atau materi apa yang akan kita bahas tentang pembelajaran hari ini. Seperti itu. Jadi 3 poin itu yang akan Pak Guru ini ya. Jadi kalau saya coba merangkum apa yang Pak Guru sampaikan tadi itu, yang Pak Guru dapatkan yang pertama LKPD-nya harus lebih instruksional lagi. Iya, Artinya harus lebih jelas pembagian tugasnya di masing-masing kelompok tersebut. Iya, seperti supaya kelompoknya lebih aktif lagi. kelompoknya lebih aktif, semua masing-masing siswa mendapat tugas masing-masing. Tugasnya masing-masing. Ya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk main-main lagi Main dalam lagi. kelompok Ya, tersebut. seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, Pak Guru akan membuat bahan ajar itu yang lebih lebih luas lagi ya. Lebih luas, lebih menarik. Lebih menarik lagi. siswa. Sehingga masing-masing siswa itu punya bahan ajar sendiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri yang nantinya bisa didiskusikan dalam satu kelompok itu. Oke. Jadi kan kalau saya melihat di pelaksanaan pembelajaran tadi itu Ya. bahan ajarnya dalam bentuk ini ya kertas ya. Dalam bentuk kertas. Ya. Apa mungkin ada kemungkinan kalau misalnya Pak Guru bikin bahan ajar dalam bentuk yang lain agar mungkin bisa lebih menarik perhatian anak-anak dalam bentuk video mungkin. Kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Kemungkinan dalam bentuk video siswa mungkin bisa lebih paham karena bisa melihat langsung atau menayangkan secara langsung hal-hal apa saja yang akan kita pelajari hari ini dan bisa menjadi gambaran buat mereka mengerjakan lembar kerja peserta didik yang diberikan oleh guru, sehingga itu maksud saya tadi guru mungkin lebih dikembangkan alat dan bahannya sehingga bisa mencapai apa yang saya inginkan tadi atau perencanaan di awal. Oke. Jadi berarti LKPD-nya bisa lebih bervariasi lagi ya. Bisa lebih Bukan hanya bervariasi dalam lagi. bentuk kertas, tapi bisa dalam bentuk video. Video, dan alat lain-lain dan ya. bahan mungkin bisa ditampilkan berupa alatnya. Alatnya ini seperti bahan-bahan apa saja sih yang menjadi ekspor atau bahan impor dari negara kita ini. Oke. Meskipun mungkin itu butuh waktu tidak sedikit ya. Butuh waktu tidak sedikit. Kita ambil contoh saja seperti mungkin dari tanaman kan kita banyak di sini. Tanaman-tanaman apa saja sih yang menjadi produk unggulan kita sehingga diekspor ke luar negeri, itu kan bisa menjadi salah satu alat yang digunakan dalam proses diskusi. Oke, sangat luar biasa apa yang Pak Guru telah coba sampaikan. Sekarang saya ingin tahu kira-kira untuk ke depannya, biar pembelajaran yang Pak Guru harapkan bisa lebih tercapai lagi, yang keaktifan anak-anak tadi itu, apa lagi yang Pak Guru ingin lakukan? Yang saya ingin lakukan tentu untuk mencapai itu semua, ya, yang pertama tadi tentu saya harus mempunyai wawasan yang lebih luas untuk mengajarkan mengenai perdagangan internasional itu seperti apa kepada siswa. Yang kedua, dalam strategi yang saya gunakan, cooperative learning,
pembelajaran kelompok ini, saya harus punya bahan ajar atau alat dan bahan yang sesuai dengan apa yang saya inginkan sehingga target saya tercapai atau indikator pencapaian saya itu bisa semaksimal apa yang saya rencanakan. Tentu hal ini bisa tercapai dengan mengembangkan apa-apa yang kurang dalam proses belajar mengajar saya tadi. Yang kurang itu saya akan perbaiki ke depannya sehingga bisa mencapai target tersebut. Oke. Ini saya mohon maaf sebelumnya Pak Guru. Ya, Itu kan memang anak didik kita itu, ini terkait pembuatan bahan ajar ya. Anak didik kita itu kan gaya belajarnya berbeda-beda ya. ya berbeda-beda. Ada yang suka mendengarkan video, Ya. ada yang suka membaca, ada juga yang lebih suka praktek. Praktek. Ya, mungkin kalau misalnya bisa saya beri saran kepada Pak Guru, Ya, mungkin nanti bahan ajarnya itu bisa dibuat sesuai dengan gaya belajar anak didik tadi. Jadi mungkin bahan ajar yang Pak Guru siapkan bisa dalam bentuk, ada yang dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk bahan bacaan seperti yang sudah Pak Guru siapkan tadi di kelas. Kemudian ada juga dalam bentuk mungkin yang nyatanya barangnya, seperti yang juga Pak Guru telah refleksikan tadi itu. oh ya. Supaya mungkin lebih sesuai dengan karakteristiknya peserta didik Tadi kita. Sehingga ini bisa memancing mereka untuk lebih aktif lagi saat proses pembelajaran. Bagaimana menurut Pak Guru? Ya, saya rasa sarannya sangat bagus sekali, Pak. Karena tentu hal itu sangat-sangat menunjang dalam kegiatan proses belajar mengajar, apalagi strategi yang saya gunakan itu cooperative learning. Pembelajaran kelompok tentu harus mempunyai alat dan bahan yang banyak, Betul. yang bervariasi, sehingga siswa mempunyai imajinasi sendiri, pemikiran sendiri, sehingga bisa mencari dan menemukan informasi dari alat bahan tersebut, sehingga bisa menyelesaikan LKPD yang diberikan. Oke. Nah, kalau misalnya kita terapkan seperti yang Pak Guru telah sampaikan tadi, tantangannya apa menurut Pak Guru? Tentu tantangannya itu memerlukan waktu yang sedikit agak lama dalam pengembangan alat dan bahan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar, apalagi cooperative learning ini. Tentu membutuhkan waktu yang sedikit agak lama untuk pengembangan alat dan bahan yang harus saya siapkan. Tentu hal ini perlu diskusi dengan teman-teman lain, perlu diskusi dengan pimpinan, Iya, betul. sehingga mendapat saran-saran yang lebih baik dalam kegiatan proses belajar mengajar, tentunya sesuai dengan strategi yang saya terapkan. Iya, bagus. Kemudian saya coba lebih spesifik lagi nih ya. Tadi Pak Guru sudah menyampaikan tantangan-tantangan untuk mencapai strategi yang ideal menurut Pak Guru. Ya. Kira-kira strategi apa atau apa yang Pak Guru lakukan agar tantangan-tantangan tadi itu menjadi minimalisir yang bisa Pak Guru lakukan? Tentu untuk tantangan-tantangan tersebut agar bisa meminimalisirnya itu tentu waktu saya harus lebih banyak lagi. Saya luangkan waktu saya lebih banyak lagi dalam pengembangan persiapan pembelajaran ini, sehingga alat dan bahan yang saya inginkan itu bisa tercapai, Bisa siap pada bisa saat siap waktunya. saat waktunya, sehingga proses pembelajaran yang saya laksanakan itu sesuai dengan apa yang saya rencanakan di awal. Oke. Seperti itu. Jadi manajemen waktu yang penting Manajemen ya. waktu yang penting. Oke, saya rasa cukup proses diskusi kita kali ini Pak Guru. Sekarang setelah kita melakukan supervisi akademik dari tahapan yang pertama, yang pra-observasi, menuju observasi di kelas, dan sekarang pasca observasi, apa yang Pak Guru dapatkan dari proses supervisi akademik kita ini? Tentu yang saya dapatkan itu banyak sekali, Pak. Yang pertama dari perencanaannya, saya sudah bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain untuk merencanakan apa-apa saja yang harus saya persiapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar, tentunya dengan metode yang saya gunakan, strategi yang saya gunakan itu cooperative learning. Yang kedua, begitu dalam proses belajar mengajar ada beberapa hal yang saya temukan. Tentunya dalam penguasaan kelas itu saya harus bisa lebih kembangkan lagi, karena masih ada beberapa siswa yang belum aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua, dalam kegiatan proses belajar mengajar itu LKPD yang saya gunakan itu harus bervariasi, harus lebih saya kembangkan lagi, harus bermacam-macam sesuai dengan keinginan atau kebutuhan siswa tersebut. Terus bahan ajar saya gunakan sama dengan LKPD harus saya kembangkan lebih baik lagi, sehingga apa yang saya inginkan itu bisa tercapai sesuai dengan perencanaan di awal. Dan untuk refleksi ini bagus sekali adanya saran-saran dari tentunya dari Bapak. Itu bisa menjadi saran yang lebih baik lagi untuk saya mengembangkan strategi yang saya gunakan ini dalam kegiatan proses belajar mengajar. Ya, terima kasih Pak Guru. Ini luar biasa sekali Pak Guru.
Di percakapan kali ini bukan hanya Pak Guru juga yang mengambil sesuatu. Saya juga mendapatkan sesuatu dari percakapan diskusi kita beberapa kali ini. Jadi mulai dari pra observasi, sudah observasi di kelas, dan terakhir ini pasca observasi. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Guru. Saya juga Telah membagi strategi-strateginya. Siap. Oke, baik Pak Guru. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang Pak Guru harapkan terkait pembelajaran di kelasnya dapat segera terpenuhi demi kebaikan pembelajaran atau hasil belajar peserta didik kita Dan seperti itu. Terima kasih Pak Guru. Ya.